man tabi'ahu wa wala haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana barakatihi wa bikum fid dharaini amin. Qala al-babul ashrun, bab yang ke-20 fi fadilatil istighfar, tentang fadilah beristighfar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Wa dawa'udz dzunub, dan obat dari segala dosa adalah al-istighfar. Disyarahkan di sini maknanya ay al-muqirruna bit taubah. Yang dimaksud istighfar di sini adalah orang yang bertaubat, ya. Jadi istighfar itu akan yanfa kalau seandainya disertai dengan dua. Yang pertama adalah an-nadam, adanya penyesalan. Yang kedua, ya, berjanji tidak mengulangi, itu baru yanfa istighfarnya, ya. Sebab banyak ada orang istighfar tapi istighfarnya la yuqbal, nggak diterima sama Allah. Sampai salah seorang sufi mengatakan istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita itu perlu diistighfarin lagi. Kenapa? Karena istighfarnya tidak memenuhi syarat. Nah, syaratnya kurang lebih dua. Yang pertama tadi apa? Nyesal. Yang kedua, berjanji tidak mengulangi lagi, atau yang dinamakan dengan taubat. Nah, ketika orang sudah melaksanakan dua itu, barulah istighfar tersebut menjadi dawa, menjadi obat tuh, ya, buat dirinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in hilyatun, segala sesuatu itu memiliki perhiasan, ya. Wa hilyatuz dzunub, dan perhiasan daripada dosa al-istighfar adalah istighfar, ya. Jadi kalau bahasa kata guru-guru dulu itu, orang kalau berbuat dosa, semakin gede dosanya itu bisa dirubah menjadi pahala, ya. Ada doanya, ya, yang sering disampaikan oleh guru-guru kita, Allahumma baddil sayyiatina hasanat. Ya Allah, baddil, gantilah sayyiatina, keburukan kita dengan kebaikan, ya. Jadi kalau seandainya ada orang mengerjakan keburukan setinggi gunung, di doa atau Allahumma badil sayyiatina hasanat, ya Allah gantikanlah keburukan dengan kebaikan itu. Nah, itu yang segunung tadi berubah jadi apa? Jadi kebaikan, ya. Masya Allah. Jadi ada orang berbuat buruk, cuman dia nyesal, dia doa, itu berubah seketika itu, ya. Yang sebagaimana dalam hadis, ada seorang hamba la ya'malu bi amali ahlin nar hatta bainahu wa bainan nar illa dhira. Ya, ada seorang hamba mengerjakan perbuatan ahli nar sampai dia amin neraka tinggal sehasta lagi. Nah, kemudian dia apa? Di ujungnya dia mengerjakan perbuatan ahli jannah. Fayadkhulul jannah. Nah, itu gara-gara tadi ketika dia mengerjakan perbuatan dosa, Allah ganti itu semua. Allahumma badil sayyiatina hasanat. Ya Allah, gantilah keburukan kami menjadi kebaikan tuh, ya. Nah, tuh sehingga menjadi apa? Menjadi hil, ya. Ya. Ada kitab namanya Hilyatul Aulia, itu, ya, perhiasan para wali. Ada Hilyatul Fuqaha, perhiasan para ahli fikih. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara, siapa orang yang istighfar, ghafarallahu lah, maka Allah ampuni, ya. Siapa yang istighfar, kalimat istighfar itu asalnya ghafaro. Ghafaro maknanya apa? Mengampuni. Istaghfaro berarti tolabul ghufron, meminta ampun, ya. Jadi ketika ada orang misalnya yastaghfir, maka maknanya adalah dia sedang meminta ampunan dari Allah. Nah, orang yang minta ampun kepada Allah, maka Allah ampuni ia. Wa in kana, meskipun dia itu termasuk orang yang farran minaz zahfi, orang yang lari dari peperangan, ya. Jadi kalau orang perang itu dia lari kabur, itu nggak boleh, haram, dosa besar. Ya, minal kabair, orang kabur dari medan perang, gitu, ya. Nah, tapi kalau seandainya larinya ini bukan karena takut, bukan karena menghindar, tapi karena siasat, boleh, gitu, ya. Fa innal firar min safil qital bila sababin mujawwizun lil firar minal kabair. Nah, karena sesungguhnya lari daripada saf peperangan itu tanpa sebab itu menyebabkan dosa besar, gitu, ya. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkarnya,
Wa rawaina fi Sunan Abi Daud wa Tirmidzi an Ibnu Mas'ud qala, ia mengatakan qala Rasulullah SAW, man qala astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini ya. Astaghfirullah, kalau di redaksi lain astaghfirullahal azim ya. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul. Hayyal. Yang benar apa? Hayyal, bukan hayyul qayyum. Ya, walaupun ini ada khilaf, cuman yang lebih fasih kata guru-guru kita, bacaannya alladzi la ilaha illahu apa? Hayyal qayyuma. Bareng-bareng. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaih. Di sini apa bacanya? Di sini apa? Hayal apa hayul? Hayal di sini, baca dong tuh ya. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyal. Kenapa jadi hayal? Kenapa mansub gitu? Kenapa enggak hayul? Jawabannya kata ulama ya, hayal itu menjadi apa? Menjadi naat. Naat mana? Naat lafaz Allah. Jadi Allah yang hayya. Allah yang maha hidup. Nah, adapun jumlah alladzi la ilaha illa huwa adalah jumlah mu'taridah, jumlah mu'tarid ya, bukan jumlah asli, dia hanya sisipan aja. Mafhum? Jadi yang benar apa? Hayyal qayyumah wa atubu ilaih. Ghafartu dzunubahu. Aku ampuni dosanya. Tuh, ya. Kata Allah, siapa yang mengucapkan itu, aku ampuni dosanya. Wa in kana qad farra minaz zahfi, meskipun dia sudah lari di perang. Hadza hadisun sahih. Kata Imam Hakim, ini adalah hadis yang sahih tuh ya. Jadi boleh kita tambahin ya. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada lagi yang kita baca habis salat ya. Astaghfirullahal azim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya. Kalau dalam kitab Tuhfatul Murid itu enggak ada wajibatnya. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal, apa gitu. Astaghfirullahal azim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum. Jadi dalam kitabnya enggak ada apa? Wajibat. Tapi kalau kita mau pakaiin wajibat boleh-boleh aja. Apa fadilah istighfar itu? Kata guru-guru kita bahwasanya orang yang membaca istighfar itu habis sholat ya, maupun di luar sholat boleh juga, adalah ketika kita nanti di hari kiamat amal-amal kita diambil. Nah itu yang diambil itu, aku mohon ampun untukku dan untuk orang-orang yang memiliki hak kepadaku. Nah, orang yang kita gibah, orang yang kita ngutang sama dia, orang yang kita jelek-jelekin dan sebagainya, yang kelak di hari kiamat akan ngambil pahala kita, dan yang diambil istighfar itu. Ya, makanya tuh dibaca habis sholat ya, astaghfirullahalazim li wali walidayya. Boleh habis sholat, boleh kapan aja. Ya. Atau enggak kita baca apa? Kalau kita habis gibah apa? Allahumma gfir lana walahu, itu doanya ya. Men jangan diniatin ya, jangan dijasain gitu ya. Kalau misalnya kita nggak sengaja dengar orang gibah dan sebagainya, Allahumma gfir lana walahu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, ma'asarra man istaghfara. Tidak akan orang itu terus-terusan ngerjain dosa selama di istighfar. Tuh. Ma'asarra, tidak akan dia isror. Isror itu terus-terusan ngerjain dosa. Orang yang rajin istighfar. Makanya kan yang jadi permasalahan sekarang ini bukan dosanya sebenarnya, isrornya ini. Ya. Orang ngerjain salah sama orang lain, sekali dimaaf. Ya, orang salah sama kita sekali dimaaf. Tapi kalau orang salahnya berkali-kali, ya mungkin ya tadi nggak ada maaf gitu. Ya. Tapi kalau Allah nggak. Tapi intinya gini, jangan sampai isror gitu. Ya, ada bahasa dalam kitab Kifatul Atqiyah, orang yang israr dengan maksiat dan dia lazim istighfar sama aja mempermainkan Allah. Habis dosa istighfar gitu. Terus gimana Ustadz? Kita gimana? Ya udah, pokoknya jangan lepas daripada istighfar tuh ya. Mendingan begitu ya, daripada apa? Daripada kagak istighfar sama sekali tuh ya. Wa in ada fil yaumi sab'ina marrah, meskipun dia mengulangi dalam sehari 70 kali tuh ya. Apa sih maknanya? Maknanya adalah man atba'az zamba bil istighfar, siapa yang mengikuti dosa dengan istighfar. Habis dosa istighfar itu. Ya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha.
dan ikutilah kejahatan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapusnya. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at, kebaikan akan menghapus dosa. Nah, kata Syekh Nawawi di sini, siapa orang yang mengikuti dosa dengan istighfar, fala yusabi musirrin alaihi, maka tidak dianggap itu orang-orang yang musir, israr dalam maksiat. Ya. Jadi kan ada mukmin, ada fasik, ada munafik. Bedanya apa ya? Kalau mukmin orang sejati mukmin. Kalau fasik orang yang terus-terusan maksiat. Ya. Ini yang kita ngeri nih. Jangan sampai termasuk kelompok apa? Fasikin. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik, ya Allah. Ya. Jadi nggak pantas orang jadi imam kalau fasik. Gitu. Kita sadar diri lah kalau kita jadi imam nih. Fasik, nauzubillah. Nah, siapa orang yang fasik? Orang yang tadi terus-terusan dosa. Siapa itu? Orang satu diantaranya, orang yang pacaran. Gitu. Itu tiap hari tuh. Ya. Udah istor tiap hari tuh. Apalagi orang yang dalam ya korupsi itu. Ya, itu dianggapnya isror itu, fasik udah. Tuh. Ya, jadi fasik itu adalah orang yang mengerjakan dosa besar dengan isror, dengan terus menerus. Ya. Kalau kata Imam Ghazali dosa kecil, ya, kalau dikerjakan dengan isror, dengan terus menerus akan jadi apa? Dosa besar. Gitu. Nah ini kata Nabi kita Muhammad SAW, maknanya apa? Orang yang ngerjain dosa tapi habis ngerjain dosa dia istighfar, maka nggak dianggap isror gitu aja. Ya. Wa in takarrara minhu, meskipun diulang-ulang sampai 70 kali sehari. Ini ngerjain dosa nih, terus istighfar, dosa lagi, istighfar lagi sampai 70 kali sehari, kan banyak ya. Makna 70 bukannya makna 70 beneran bukan, tapi dikatakan di sini ya al-murad at-taksir la tahdid. Yang dimaksud 70 di sini adalah apa? Maknanya banyak, bukan pembatasan. Ya. Meskipun orang itu ngerjain seharian dosa banyak, itu nggak dianggap isror. Selagi habis apa? Maksiat istighfar. Cuman memang istighfarnya habis maksiat susah ya. Gitu. Habis maksiat istighfarnya susah. Kenapa? Kalau masih ada bayangan kita bakal ngerjain lagi, ya pasti istighfarnya cuma di lidah doang ya. Tuh. Nggak muncul dalam apa? Dalam hati itu. Makanya tadi kembali lagi, ya mungkin ngomong istighfar gampang, cuman yang tadi saya bilang tuh ya rukunnya 2. Di antaranya ada rasa menyesal. Itu yang sulit. Ini mungkin ada orang hidup di lingkungan maksiat, hidupnya di lingkungan maksiat. Jadi saban kali dia keluar maksiat, kepengaruh lagi, istighfar, nangis tuh. Besoknya lagi maksiat lagi, nangis lagi. Itu yang benar tuh. Tapi kalau yang memang nggak ada nggak ada kesungguhan, ya istighfar doang kayak main-mainin istighfar, gampang istighfar aja gitu. Nah, nauzubillah min dzalik, mungkin nggak dianggap tobat itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man istaghfara ba'da dzunub ghafarallahu lah, siapa yang istighfar setelah berbuat dosa, ini Allah akan ampuni dia. Gitu ya. Inilah yang bikin kadang-kadang kita sering maksiat kan ya. Karena apa? Habis dosa apa? Tinggal apa? Istighfar ya. Tapi masya Allah ya, orang emang hidup begitu, nggak ada yang sempurna. Di Jepang itu orang di sono tuh orangnya rapi-rapi, rajin-rajin, disiplin ya perfect lah gitu ya secara kehidupan. Tuh. Kalau di kita kan masya Allah ya, janjian jam 9 gitu, jalan jam 10, ada yang jam 12. Ya orang Indonesia nih gitu kan ya tuh. Tapi kalau di Jepang itu tadi dikatakan rapi-rapi, orangnya bersih-bersih, cuman satu kekurangannya. Mereka itu kalau seandainya ada yang nyerang psikis mereka, nyerang batin mereka, itu bisa bunuh diri. Diomelin bos, kamu goblok, bodoh, gini, baper pulang bunuh diri. Dapat nilai biasanya ranking 1, turun ranking 10, bunuh diri. Nggak dapat pasangan atau ribut dengan pasangan, bunuh diri. Masih untung kita gak? Masih untung kita, ya. Udah tahu nyolong korupsi berapa miliar, nggak bunuh diri gitu. Udah tahu zinahin anak orang, hamil, bikin malu keluarga, nggak bunuh diri gitu. Ya, jadi kelebihannya orang gitu di situ ya gitu. Nah, bahasa katanya hipokrit namanya. Namanya apa? Apa hipokrit? Munafik. Ya.
Makanya kadang ada orang ya bisa ngomong sesuatu apa yang dia sendiri nggak ngamalin gitu. Kalau buat orang Jepang mereka malu gitu untuk itu gitu. Ya, mereka akan berusaha bagaimana perkataan mereka sesuai dengan perbuatan mereka. Nah kalau nggak sesuai, saking malunya mereka itu bunuh diri. Makanya ada istilah harakiri ya. Kalau belah sini, kalau sini hara kanan ya. Kenapa harakiri itu? Kenapa harakiri? Mereka pejabat nggak mampu untuk mengemban amanah, mereka bunuh diri. Kenapa? Malu, punya malu. Berarti punya apa malu? Punya iman. Al-haya'u minal iman gitu ya. Karena kita udah menjabat, udah gagal lagi mau 3 periode. Allahu Akbar dah. Ini di Konoha, negara Konoha ya. Bukan Indonesia, bukan. Indonesia Masya Allah luar biasa dah. La haula wala quwata. Ya. Jadi di balik ketidaksempurnaan ada kesempurnaan. Di balik kesempurnaan ada kekurangan ya. Maka jangan sedih kita ya, orang Indonesia jangan sedih ya tuh. Di antara kekurangan kita banyak ya, bukan di antara lagi banyak udah. Tapi itulah kesempurnaan ya. Kadang orang terlalu perfeksionis ketika dapat hal yang dia nggak pengen, murung, sedih, depresi itu. Tapi ada orang yang sifatnya cuek, ketidaksempurnaannya membahagiakan dia. Tuh. Ya, syukur ya Allah, alhamdulillah ya kita lahir begini dah gitu ya. Cuman tadi kembali lagi ya kalau bisa emang ikutin data yang baiknya dari orang Jepang, ikutin gitu ya, bersihnya, rajinnya itu ya. Kadang kita habis ngerokok nih, buntung buang barangan, itu kan termasuk tanda orang nggak punya malu gitu ya. Itu ya paling minimal punya kemaluan dah ya daripada nggak punya malu. Tapi gimana kawin yang ya. Nah siapa orang yang istighfar setelah berbuat dosa Allah ampuni, fahuwalaha kafarah, maka baginya itu istighfar menjadi penghapus, jadi kafarah lidzunub tuh ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza kathura ala ahadikum adzunubu. Nah, apabila telah banyak atas salah seorang dari kalian dosa-dosanya, falyatlubil maghfirah bil istighfar. Maka mintalah ampunan dengan memperbanyak istighfar. Tuh ya. Ya kembali lagi, memang dasarnya kita manusia memang ditakdirkan oleh Allah berbuat dosa. Nah, kemarin kita bahas tuh ya. Ada yang namanya mukhayyar, ada yang namanya musayyar. Manusia itu mukhayyar atau musayyar? Mukhayyar kita bahas kemarin. Tapi, artinya dalam sebagian sisi manusia itu musayyar. Ya. Dalam sebagian sisi manusia mukhayyar, dalam sebagian sisi manusia musayyar. Jadi bisa dibilang manusia dua-duanya, mukhayyar juga, musayyar juga. Apa contoh yang mukhayyar? Nah, kita belajar. Belajar ini mukhayyar. Ente milih mana, tidur apa belajar? Kan pilihan kan? Bisa milih gak? Bisa milih. Kita mau makan, mau buka puasa, bisa gak kita buka puasa pagi-pagi nih? Bisa, pilihan kita mau buka bisa, kita nggak buka bisa. Ya, ada kali kita orang mau buka pagi, toto gelas mental gitu kan? Enggak. Toto tangan kita mental kan enggak. Kita bisa minum pagi-pagi, itu mukhayyar. Tapi dalam satu sisi, kita ini musayyar. Kita ini dipaksa sama Allah. Kita nggak bisa milih. Dalam hal apa? Satu, kelamin. Nggak ada yang bisa milih kelamin. Ya, ada yang request di sini. Hah? Ketika dalam perut ibunya, Bu mau laki gitu, nggak bisa. Nggak ada yang bisa milih. Yang kedua, orang tua nggak bisa milih. Ada yang milih request orang tuanya Raffi Ahmad? Ada? Nggak ada kan? Apa orang tuanya ini siapa? Hotman Paris gitu. Nggak ada yang bisa request kan? Oh ini mau jadi anaknya Habib Umar gitu. Pengen ente kan belum tentu kan? Jadi dalam masalah apa tadi? Orang tua, masalah kelamin itu musayyar kita. Kita nggak bisa milih. Dilahirin di mana? Itu kita nggak bisa milih. Ada yang lahir di bidan, ada yang lahir lagi di bajai lahir tuh. Nah, jadi ada yang mukhayyar, ada yang musayyar. Di antara lagi yang musayyar apa? Mati, ajal, itu musayyar. Manusia nggak bisa milih. Ya, suatu hari ada seseorang di zaman Nabiullah Sulaiman, ya, dia diikuti nama malaikat. Memang malaikat ini berubah wujud jadi sosok manusia. Diikutin kemana tempat diikutin. Ini malaikatnya malaikat Israel nih. Sampai-sampai nih orang ketakutan dengan malaikat ini yang ngikutin dia. Mintalah kepada Nabi Sulaiman, ya Nabi Sulaiman tolongin saya. Saya diikutin nama orang. Nah, Nabi Sulaiman lihat nih, subhanallah, ada nih fulan, dia ini meninggal. Cuman meninggalnya bukan di tempatnya. Ya, jadi misalnya katakan ini lagi duduk, Nabi Sulaiman lagi duduk nih. Ini orang masih di situ, tapi di dalam list kematian ini Nabi Sulaiman dikasih tahu oleh Allah, dia meninggal di negeri yang jauh.
Kata Nabi Sulaiman, nih orang kok masih di sini, sedangkan list dia meninggal nanti di tempat yang jauh. Akhirnya tuh nih orang yang tadi dikejar sama malaikat lapor sama Nabi Sulaiman, ya Nabi Sulaiman, tolongin saya gelisah diikuti namanya orang terus. Tolong pindahin saya ke tempat yang jauh, biar saya menghindar daripada orang ini. Dipindahin pakai angin Nabi Sulaiman, bus. Sampai di tempat itu sesuai dengan ajalnya, meninggal di situ. Ya. Jadi apa yang sudah Allah tetapkan dari kematian kita nggak bisa maju, nggak bisa walikulli ummatin ajal. Ya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ini obat overthinking ya. Ada orang punya penyakit overthinking. Apa sih? Berpikiran yang lebih. Naik motor takut mati, naik pesawat takut mati, gitu. Ada orang begitu tuh. Kenapa ente kok takut banget naik pesawat? Takut mati tuh. Takut mati kan termasuk bahaya itu. Orang kalau dikit-dikit takut mati repot kan? Ada teman saya begitu, berbulan-bulan gak kemana-mana, nggak naik motor, nggak takut. Nah, ini namanya apa tuh? Overthinking. Obatnya tadi harus yakin bahwasanya mati itu nggak bisa dimajuin, nggak bisa diundur. Kalau emang udah ajalnya, pasti datang. Ya, tuh. Jelas paham ya? Nah itu. Jadi mintalah ampun kepada Allah. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam al-istighfar yaqulu dzunub. Istighfar itu bisa makan dosa. Kama ta'kulun narul hatobal yabis, sebagaimana api memakan kayu bakar yang kering tuh. Ya. Ini kayak hadis tentang dengki ya. Al-hasad ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatoba ya. Kedengkian itu bisa memakan apa? Memakan kebaikan seperti api yang memakan kayu bakar. Cuman di sini dibalik. Istighfar itu bisa makan dosa gitu, dibalik ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kasratul istighfar tajlibur rizq. Ya, orang banyak istighfar itu bisa mendatangkan rezeki gitu. Ya, ini. Dalilnya apa? Dalilnya adalah suatu hari ada salah seorang datang ke Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Datang minta doa. Minta doa apa? Dia minta agar diturunkan hujan di kampungnya. Ya, dia punya tanaman udah lama nggak turun hujan. Mintalah amalan kepada Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, banyak-banyak istighfar. Ya, fa'aktsir minal istighfar. Pulang nih orang, datang lagi yang lain. Ngapain? Minta anak. Doain biar punya anak. Idah, baca istighfar. Tuh, baca istighfar. Kemudian apa lagi? Datang lagi yang ketiga, minta biar banyak harta. Kata Abdullah bin Abbas, banyak istighfar. Muridnya bingung tadi, nanya, ya guru, ini orang datang minta hujan, antum suruh istighfar. Orang datang minta anak, antum suruh istighfar. Orang minta harta, antum suruh istighfar. Kok istighfar gitu? Kenapa nggak yang lain amalannya? Nah, kata beliau, Allah berfirman dalam Al-Quran apa? Istaghfiru rabbakum. Mintalah oleh kalian ampunan kepada Tuhan kalian. Annahu kana ghaffara. Sungguh Tuhan kalian adalah yang maha pengampun. Yursilis sama, karena dialah yang menurunkan hujan alaikum midrara, kepada kalian dengan derasnya. Tuh, jadi Allah yang maha pengampun menurunkan hujan dengan derasnya. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina, dan memberikan kalian harta yang banyak dan anak-anak. Ya. Pas gak permintaannya? Minta harta, ya, istighfar. Minta anak, istighfar. Dan minta hujan istighfar. Wa yaj'al lakum jannatin, dan menjadikan bagi kalian kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, menjadikan bagi kalian sungai-sungai itu. Jadi kalau ada masalah apaan aja, kuncinya istighfar. Ya, sebagaimana yang kita sudah kisahkan dulu ya. Ada seseorang ya bernama Imam Ahmad bin Hambal, suatu hari lagi safar, tiba-tiba beliau terdorong ke sebuah kampung. Ya. Pengen ke sebuah kampung, mampir di masjid, sampai di masjid diusir, dibentak-bentak, dimaki-maki sama pengurus. Ya, kalau bahasa kata kita kalau mampir di mari diusir kan kagak enak kan rasanya. Sampai diusir, ketemulah ada orang, ayo Pak ikut saya aja, datang diajak ke rumahnya. Ketika di rumahnya ini orang dijamu, Imam Ahmad dijamu, dikasih makan. Ya. Tapi yang luar biasa dari orang ini, ketika dia ngerjain pekerjaan rumah semuanya istighfar. Bikin roti istighfar, bikin makanan istighfar, bikin kue istighfar, semuanya istighfar. Sampai Muhammad bertanya, nih orang kenapa baca istighfar gitu? Ya fulan, kenapa ente banyak-banyak baca istighfar? Apa kata ini orang?
Wahai fulan, ini nggak kenal siapa ya gitu. Wahai Syekh, saya punya banyak sekali hajat dan semuanya terkabul dengan wasilah istighfar. Tapi cuma satu hajat yang belum dikabulkan Allah dari saya. Apa itu? Saya pengen ketemu Imam Ahmad. Masya Allah. Kata Imam Ahmad dalam hatinya mungkin ya, wah sialan gara-gara dia nih gue kemarin nih. Gara-gara doanya dia gue jadi diusir sama pengurus sampai ketemu dia. Tuh. Apa kata Imam Ahmad? Ya fulan, ketahuilah saya Imam Ahmad bin Hambal. Tuh, Masya Allah, nangis nih orang tuh ya. Kenapa? Karena tadi berkah daripada istighfar. Cuman tadi kayak saya bilang tadi, ketika kita udah istighfar udah lepas. Ya, berharap boleh, tapi kalau minta dicepetin jangan. Biarlah itu biarlah itu hajat ya terpenuhi di waktu yang tepat ya. Jangan sampai hajat kita terpenuhi di waktu yang nggak tepat. Ente ngajar misalnya, jangan pakai minta ya Allah semoga saya cepat jadi kiai gitu, jangan ya. Jangan minta cepat terkenal, jangan minta cepat jadi ustadz, jangan. Udah ngalir aja. Ketika waktunya tepat Allah akan kasih gitu. Daripada ente cepat-cepat jadi ustadz, cepat numbuh cepat layu, nauzubillah min zalik ya. Ada orang begitu kan, belum melentik bunga udah mati tuh. Nah kembali lagi, jadi kalau kita punya hajat maka banyak-banyak istighfar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aktsiru minal istighfar, perbanyaklah istighfar. Ya. Dikatakan dalam syarahnya al-magrun bit taubah as-shahihah. Istighfarnya yang disertai dengan taubat yang benar. Ingat ya. Tadi kalau orang istighfar cuman astagfirullah, itu nggak ada ininya. Cuman pahala doang. Ya. Jadi zikir itu kalau kata Syekh Yusri ada dua. Zikir itu yang pertama lis thawab. Ya, yang kedua ya lid darajat, lid taroki. Jadi ada orang nanya gini, Syekh kalau saya zikir saya nggak punya ijazah, kira-kira boleh nggak gitu? Ya, zikir nggak punya ijazah gitu. Kata Syekh Yusri boleh, sah. Cuman kalau orang zikir nggak pakai ijazah itu cuman sekedar nyari pahala doang. Ya, tapi kalau orang zikir dengan ijazah itu ngangkat derajat dia. Ya. Makanya penting ijazah. Kalau untuk apa tadi? Untuk taroki, untuk ningkatin derajat makom kita. Ya. Makanya kalau orang bertoreko itu ada ijazahnya tuh. Kenapa? La ilaha illallah yang dibaca tanpa ijazah, yang dibaca dengan ijazah berbeda. Kalau dibaca nggak pakai ijazah, maka hanya sekedar pahala. Ente baca istighfar, astagfirullah, ya pahala. Tok pahala. Tapi kalau ente mengiringinya dengan taubat, astagfirullah, ingat dosa, ya Allah maafin saya, astagfirullah, ya Allah maafin dosa saya, astagfirullah, itulah yang ngangkat derajat kita. Dan yang tadi itu ya, menggabul segala hajat kita. Jelas paham? Jadi kenapa kok istighfar kita nggak menggabulkan hajat kita? Karena istighfar kita perlu diistighfarin lagi. Istighfar kita belum ada apa tadi taubatnya. Faman aksara minhu, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin faraja. Allah jadikan setiap ghammin ya, kegalauan, wa hammin, kesedihan, faraja, jalan keluar tuh ya. Ya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah kasih rezeki dari hal yang enggak dia sangka-sangka tuh ya. Jadi kalau kita pengen dapat rezeki yang enggak disangka-sangka, man lazimal istighfar, lazimkan istighfar. Ya, lazimkan istighfar ya tuh. Udah dah ya. Ini amalan yang kita pegang. Cuman ingat tadi ya, istighfar baru akan terasa dampaknya kalau diiringi dengan taubat ya. Makanya ada amalan-amalan kita taubat. Contoh sholat. Orang sholat itu isinya taubat, wudu isinya taubat. Semua amalan itu isinya taubat sebenarnya. Ya, semua amal kalau kita perhatikan itu isinya taubat semua. Kita wudu. Apa makna wudu? Kita basuh kumur, kita kumur-kumur. Taubat dari dosa lisan. Ya. Wajah, taubat dari dosa memandang, menghadap yang haram. Tangan, taubat dari dosa-dosa tangan, mencuri, mengambil, gosok dan sebagainya kan gitu. Pala, ya. Kita taubat dari segala jenis pikiran-pikiran kotor, semua tuh. Makanya Allahumma ja'alni minat tawabin. Kenapa tawabin? Karena kita tadi taubat. Setelah kita bertaubat dalam wudu kita minta ya Allah jadikanlah saya orang yang sering bertaubat.
Waj'alni minal mutatahhirin, jadikanlah kami orang yang apa ya, suci. Karena orang udah taubat pasti apa? Suci. Waj'alni min ibadika, dan jadikanlah kami termasuk hamba-Mu. Tuh. Yang apa? Sholihin. Kalimat sholihin kalau di Quran maknanya wali. Ya, jadikanlah kami sebagai kekasih-Mu. Tuh, ya. Sholat kita, sholat taubat semua istinya. Ya, Fatihahnya, rukuknya, iktidalnya, sujudnya, itu semua maknanya taubat. Makanya taubat itu nggak bisa lepas. Semua makom ada taubatnya. Makom awam ada taubatnya, makom tengah khusus ada taubatnya, sampai makom tertinggi pun ada taubatnya. Dan masing-masing taubatnya sesuai dengan makomnya. Orang yang awam taubat dari dosa. Orang yang khusus taubat dari apa? Melupakan Allah. Tapi orang yang paling tinggi merasa ada, itu taubatnya. Ya, jadi intinya istighfar itu baru manfaat kalau ada taubatnya. Allahu alam bishawab. Mungkin sampai sini ada yang mau nanya, mungkin satu ada pertanyaan. Allahu alam. Ya, baik, karena sudah ingin cepat-cepat ke aras ya, jadi kita baca surat Al-Fatihah. Ya takutnya ada yang nggak paham kan, yang nggak paham dosa kita kalau nggak nyampein kan ya gitu. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan pada malam hari ini dikabul Allah Subhanahu wa taala, qiraat kita, qiyamul lail kita, puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala, berikan kita malam Lailatul Qadar. Dan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa istighfar dan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan istiqomah di dalam mengerjakan sunnah al-hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bihaqqil Fatihah. Sirril Fatihah, karamatil Fatihah. Iftah lana babal khair. Waqtim lana bil khair waj'alna wal hadirin min ahlil khair. Allahumma rzuqnal istiqamah warzuqna husnal khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.